Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penilaian internal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Muhammad Yusuf Saputra, NPM 0015, kemudian ada Ika Junia Safitri, NPM 0018, Muhammad Bagus Fahreza, NPM 0021, ada Wahyu Aji Saputra, NPM 0049, Rizky Nurul Khotimah, NPM 0050, dan Diana Sita Diwara, NPM 0059. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang hakikat audit internal. Yang pertama yaitu sifat audit internal atau audit internal, yaitu semua organisasi pasti memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnisnya. Kekuatan atau kelemahan internal tersebut ditambah dengan peluang kesempatan dan ancaman eksternal, serta juga ada pernyataan visi misi yang jelas, dan itu akan memberikan landasan untuk menetapkan tujuan dan strategi. Nah, tujuan dan strategi yang ditetapkan dengan tujuan untuk mendayagunakan kekuatan serta mengatasi kelemahan internal suatu perusahaan. Kemudian ada kekuatan internal. Kekuatan sebuah perusahaan yang tidak dapat dengan mudah ditandingi atau ditiru oleh pesaing yang dinamakan kompetensi khusus atau distinctive competition. Robert Kahn menyimpulkan bahwa audit internal itu lebih penting dengan mengatakan, dalam dunia di mana preferensi konsumen sangat dinamis, identitas konsumen berubah, dan teknologi yang dimaksudkan untuk melayani kebutuhan konsumen terus-menerus akan berkembang. Orientasi yang terfokus secara eksternal tidak akan memberi sebuah landasan yang aman bagi perumusan strategi jangka panjang. Ketika lingkungan eksternal terus-menerus akan berubah, sumber daya dan kapabilitas perusahaan sendiri kiranya merupakan landasan yang lebih stabil untuk mendefinisikan identitasnya. Selanjutnya ada proses melakukan audit internal. Proses melakukan audit internal memberikan kesempatan luas bagi para partisipan untuk memahami bagaimana pekerjaan, departemen, dan divisi mereka dapat berfungsi secara tepat dalam organisasi secara keseluruhan. Melakukan audit internal tersebut karenanya merupakan sarana atau forum yang sangat bagus untuk memperbaiki proses komunikasi dalam suatu organisasi. Untuk melakukan audit internal, dibutuhkan juga usaha pengumpulan, penyesuaian, dan pengevaluasian informasi mengenai operasi perusahaan. Faktor-faktor keberhasilan itu penting, yang mencakup baik kekuatan maupun kelemahan dapat diidentifikasi dan diprioritaskan. Kemudian, panjangan RPC akan dijelaskan oleh Francis. Yang selanjutnya ada pandangan berbasis sumber daya atau RBV, Resource Based View. Jadi pendekatan RBV ini tentang keunggulan kompetitif yang menyatakan bahwa sumber daya itu lebih penting untuk perusahaan dibanding faktor eksternal dalam mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Jay Barney mengatakan bahwa kinerja organisasi pada dasarnya ditentukan sumber daya internal yang dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Teori ini menekankan bahwa sumber daya ini tuh membantu perusahaan mengeksploitasi peluang dan menetralisi ancaman. Jadi ide dasar RBV ini adalah bahwa bauran jenis, jumlah, dan sifat dari sumber daya internal perusahaan itu harus dipikirkan terlebih dahulu dan penting mengembangkan strategi yang dapat mengarahkan pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Teori ini sangat berguna bagi perusahaan yang menjalankan strategi yang belum diimplementasikan oleh perusahaan bersaing manapun. Yang selanjutnya, ada sumber daya bernilai harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu sumber daya langka, di mana sumber daya yang
tidak dimiliki perusahaan pesaing. Jika banyak perusahaan memiliki sumber daya yang sama, maka perusahaan tersebut itu cenderung mengimplementasikan strateginya yang mirip, maka tidak akan memberikan keunggulan kompetitif. Kemudian yang kedua, ada sumber daya yang sama, sulit untuk ditiru, yaitu jika perusahaan tidak dengan mudah mendapatkan sumber daya, maka sumber daya itu akan mengarah kepada keunggulan kompetitif. Yang ketiga, tidak mudah digantikan. Jadi apabila tidak ada produk pengganti yang menginginkan, maka perusahaan akan mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Jadi semakin banyak sumber daya yang memenuhi kriteria tersebut itu, maka semakin kuat keunggulan kompetitif perusahaan dan semakin lama bertahannya perusahaan tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengintegrasikan strategi dan budaya. Next. Nah, sebenarnya apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi itu dapat didefinisikan sebagai pola perilaku yang telah dikembangkan oleh organisasi saat organisasi tersebut belajar untuk menyelesaikan permasalahan adaptasi eksternal dan internal, dan telah bekerja cukup baik untuk dianggap sehingga dapat diajarkan ke anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan, dan merasakan. Nah, contoh dari budaya organisasi itu sendiri yaitu seperti etika kerja, kepercayaan, cara berpakaian, ataupun cara bersosialisasi bersama, atau dapat dikatakan bahwa budaya organisasi itu sendiri adalah sesuatu yang melekat pada organisasi yang tercipta dari berbagai aspek yang ada di organisasi, terutama dari para karyawan yang ada pada organisasi tersebut. Karyawan-karyawan yang melaksanakan perannya pada organisasi tersebut menimbulkan suatu budaya yang tercipta pada organisasi tersebut. Tentunya perbedaan karyawan pada setiap organisasi-organisasi itu akan menimbulkan perbedaan budaya yang bisa menjadi sesuatu yang lebih unggul dengan perusahaan atau organisasi yang lainnya. Jadi semakin baik karyawan menciptakan budaya organisasi, maka juga semakin baik pula organisasi tersebut dapat berjalan. Meskipun budaya organisasi tersebut bisa meningkatkan kinerja dari organisasi atau perusahaan, ada juga budaya yang menghambat strategi. Nah, menurut Lors, ada dua hal yang dapat menjadikan budaya tersebut menjadi penghambat strategi. Yang pertama, manajer melupakan pentingnya perubahan kondisi eksternal. Manajer mungkin terlalu nyaman terhadap budaya yang dimiliki organisasinya, kemudian mulai acuh terhadap adanya perubahan kondisi eksternal, sehingga akan sulit untuk menyesuaikan terhadap perubahan yang ada. Kemudian faktor kedua yang menghambat strategi yaitu budaya yang efektif di masa lalu dan dilakukan kembali di masa mendatang. Budaya-budaya yang efektif di masa lalu tersebut mungkin dapat meningkatkan kinerja organisasi, namun di masa mendatang budaya tersebut bisa menjadi penghambat jika budaya tersebut tidak bisa mengikuti perubahan yang ada di masa mendatang. Nah, jadi kunci strategi terhadap budaya atau bagaimana mengintegrasikan strategi dan budaya, jika strategi dapat mengambil keuntungan atas kekuatan budaya, maka manajemen seringkali akan bergerak dan dengan mudah mengimplementasikan perubahan. Namun jika budaya perusahaan tidak mendukung, perubahan strategi dapat menjadi tidak efektif atau bahkan atau kontraproduktif bagi organisasi tersebut. Next. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya terkait dengan manajemen. Manajemen sendiri atau fungsi manajemen itu sendiri ada 5 pokok atau 5 aspek yang dikenal dengan, kalau di sini saya nyebutnya 5P. Yang pertama ada pemasaran, kemudian pengorganisasian, kemudian ada pemotivasian, kemudian ada penempatan karyawan dan juga pengendalian. Next, kita masuk yang pertama dalam planning atau perencanaan, di mana perencanaan sendiri merupakan terdiri dari semua aktivitas manajerial yang berhubungan dengan persiapan masa depan. Kemudian tugas khusus ini termasuk dalam peramalan, kemudian menetapkan tujuan, kemudian merencanakan strategi, kemudian mengembangkan kebijakan dan menetapkan tujuan. Di mana perencanaan ini sendiri merupakan di situ dijelaskan bahwa merupakan investasi ke depan untuk sukses. Jadi di mana perencanaan ini sebagai dasar atau yang namanya investasi itu kita menanam dulu, kemudian akan mendapatkan hasilnya di kemudian hari. Ini sama dengan perencanaan. Jadi kita merencanakan sebuah tujuan yang nantinya akan kita dapatkan hasilnya yang untuk sukses. Di mana yang kedua, perencanaan ini juga membantu perusahaan dalam memperoleh efek maksimum usaha yang diberikan. Kemudian perencanaan ini dapat membuat perusahaan dapat mengambil faktor-faktor yang relevan dan fokus pada yang penting. Kemudian membantu mengambil faktor-faktor yang relevan dan fokus pada yang penting dan untuk semua perubahan yang dibutuhkan. Kemudian ada juga memiliki dampak positif dalam kinerja organisasi dan juga individu. Kemudian ada memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal bersama dengan meminimalisasi dampak ancaman eksternal. Di situ juga dijelaskan ada planning, itu ada arah panah adalah merupakan formulasi strategi, di mana perencanaan ini sendiri merupakan hal yang paling tidak boleh diabaikan, karena perencanaan sendiri ini sangat penting untuk implementasi, karena keberhasilan dari suatu perusahaan itu dengan perencanaan yang baik akan dihasilkan sebuah kesuksesan bagi sebuah perusahaan. Karena juga perencanaan ini penting untuk implementasi strategi yang sukses dan evaluasi strategi. Kemudian secara luas karena aktivitas pengorganisasian, pemotivasian, penempatan karyawan dan pengendalian tergantung pada perencanaan yang baik. Jadi intinya perencanaan ini mempengaruhi pada fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Next. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah organizing atau permotivasian, di mana pengorganisasian ini mencakup semua aktivitas manajerial yang menghasilkan struktur hubungan tugas dan wewenang, di mana area khusus ini meliputi desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, kemudian ada deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, tentang kendali, kemudian kesatuan komando, koordinasi, dan juga desain pekerjaan dan analisis pekerjaan. Di mana tujuannya pemotivasian ini adalah untuk mencapai usaha yang terkoordinasi dengan mendefinisikan hubungan pekerjaan dengan otoritas. Kemudian fungsi dari permotivasian ini dapat dilihat dari 3 aktivitas yang beruntun. Yang pertama ada pemecahan tugas menjadi pekerjaan, kemudian mengkombinasikan pekerjaan untuk membantu departemen-departemen, kemudian mendelegasikan kewenangan. Ini dalam artian maksudnya adalah di mana misalkan saja pada Bang Muhammad, misalkan pada fokusnya perencanaannya adalah untuk smart payment, kemudian di sini pengorganisasiannya adalah untuk kaitannya dengan siapa yang melakukan smart payment, kemudian sosialisasinya dibagi ke departemen apa dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada motivating atau pemotivasian. Yang pertama, pemotivasian ini melibatkan upaya yang diarahkan untuk membentuk perilaku manusia. Topik khusus ini meliputi kepemimpinan, komunikasi, kelompok kerja, dan juga modifikasi perilaku, kemudian pendelegasian wewenang, kemudian kepuasan kerja, pemenuhan kebutuhan, perubahan organisasi, moral karyawan, dan juga moral manajemen. Dapat didefinisikan juga ini merupakan sebuah proses untuk mengaruhi orang untuk menyelesaikan tujuan khusus. Biasanya dalam sebuah perusahaan itu kalau misalkan bekerja sebagai mungkin dalam artian marketing, biasanya diberikan motivasi seperti insentif, kemudian bentuk apresiasi yang lainnya juga. Di sini juga motivasi ini menjelaskan mengapa beberapa orang bekerja sangat keras yang lain tidak. Kemudian fungsinya itu mencakup
paling tidak ada 4. Yang pertama ada kepemimpinan, kemudian dinamika kelompok, kemudian juga komunikasi, dan juga yang terakhir ada perubahan organisasi. Sebagai contohnya adalah ketika seseorang itu akan melakukan sebuah perusahaan, ketika di mana pemimpin dalam sebuah perusahaan itu mampu membawa lingkungan yang baik agar perusahaan itu dapat menjalankan tugasnya, atau orang-orang yang bekerja itu bekerja sesuai dengan job desk-nya, agar tujuan perusahaan itu tetap selaras dengan apa yang mereka pekerjakan. Kemudian dinamika kelompok di sini memainkan peranan utama dalam moral dan kepuasan karyawan. Di sini kelompok informal atau koalisi ada dalam setiap organisasi, di mana norma koalisi dapat berjangka dari bersikap positif atau negatif terhadap manajemen. Kemudian ada komunikasi, yang namanya sebuah perusahaan, ketika kita merencanakan, ketika tidak adanya komunikasi, maka akan terjadinya salah paham di antara apa yang direncanakan dan apa yang diimplementasikan. Next. Selanjutnya yang terkait dengan staffing atau penempatan karyawan dan juga pengendalian akan dijelaskan oleh Mbak Ika. Materi yang selanjutnya ada staffing. Jadi fungsi dari staffing itu kegiatan kepegawaian dipusatkan pada manajemen personalia atau sumber daya manusia, termasuk adalah administrasi, upah dan gaji, tunjangan karyawan, wawancara, perekrutan, pemecatan, pelatihan, pengembangan manajemen, keselamatan karyawan, tindakan afirmatif, kesempatan kerja yang setara, hubungan serikat pekerjaan, pengembangan karir, penelitian personel, kebijakan disiplin, prosedur pengaduan, dan hubungan masyarakat. Untuk tahap manajemen strategi dan proses saat paling penting itu implementasi strategi. Lalu kegiatan kepegawaian itu memainkan peran utama dalam upaya implementasi strategi, dan untuk alasan ini manajer sumber daya manusia menjadi lebih aktif terlibat dalam proses manajemen strategis. Penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan di area kepegawaiannya. Lalu yang selanjutnya controlling. Pengendalian mengacu pada semua aktivitas manajerial yang diarahkan untuk memastikan bahwa hasil aktual konsisten dengan hasil yang direncanakan. Bidang utama yang menjadi perhatian meliputi pengendalian kualitas, pengendalian keuangan, pengendalian penjualan, pengendalian persediaan, pengendalian biaya, analisis varians, penghargaan, dan saksi. Untuk tahap manajemen strategis, proses saat paling penting itu menggunakan evaluasi strategis. Lalu untuk pengendalian terdiri dari 4 langkah dasar. Yang pertama, menetapkan standar kerja, kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja individu dan organisasi. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang direncanakan. Yang terakhir, mengembalikan tindakan korektif. Lalu pengukuran kinerja individu seringkali dilakukan secara tidak efektif atau tidak sama sekali dalam organisasi. Jadi beberapa alasan untuk kekurangan ini adalah bahwa evaluasi dapat menciptakan konfrontasi yang sebagian besar manajer lebih suka hindari, dapat memakan waktu yang lebih lama daripada kebanyakan manajer. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada marketing, di mana dalam marketing ini adalah didefinisikan sebagai proses mengantisipasi, menciptakan, dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan akan produk dan jasa. Jadi di dalam tujuan pemasaran ini terdapat 7 fungsi utama dari pemasaran. Yang pertama adalah analisis pelanggan, yang kedua adalah penjualan produk dan jasa,
Yang ketiga adalah perencanaan produk atau planning. Yang keempat adalah penetapan harga. Yang kelima distribusi. Yang keenam riset pemasaran atau yang lebih dikenal adalah riset and development. Terus yang ketujuh adalah analisis peluang. Next. Yang pertama, analisis pelanggan. Pada analisis pelanggan ini, pemeriksaan dan evaluasi kebutuhan, keinginan melibatkan pelaksanaan survei. Jadi sebelum melakukan pemasaran, maka perusahaan akan melakukan survei terlebih dahulu kepada konsumen. Yang selanjutnya adalah mendapatkan sebuah informasi dari konsumen. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah mengevaluasi dari strategi penentuan posisi pasar, sehingga akan mengetahui target dari pemasaran yang akan ditarget oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah pengembangan profil pelanggan dan penentuan strategi segmentasi pasar yang optimal. Informasi yang dihasilkan oleh analisis pelanggan ini dapat menjadi penting untuk mengembangkan pernyataan misi yang efektif. Selanjutnya adalah menjual produk dan jasa. Dalam penjualan produk dan jasa akan menyangkut banyak sekali kegiatan pemasaran, yaitu seperti advertising, promosi, penjualan, publisitas, penjualan pribadi, manajemen tenaga penjualan, dan lain sebagainya. Nah, dari kegiatan penjualan ini adalah sangat penting ketika perusahaan mengejar strategi dari penetrasi pasar yang kemungkinan akan menentukan dari efektivitas berbagai alat penjualan untuk produk konsumen dan industri akan semakin bervariasi. Nah, selanjutnya untuk menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi dalam fungsi penjualan pemasaran merupakan bagian penting untuk melakukan audit manajemen secara internal. Next. Yang selanjutnya adalah perencanaan produk dan layanan perencanaan. Nah, pada perencanaan produk dan layanan, sangat penting ketika perusahaan akan mengejar pengembangan atau diversifikasi produk. Nah, pada salah satu teknik perencanaan produk dan jasa yang paling efektif adalah uji pemasaran atau test market. Uji pemasaran akan memungkinkan organisasi menguji rencana pemasaran alternatif untuk meramalkan penjualan produk baru di masa depan. Jadi untuk menguji segmentasi pasar, produsen harus membuat produk sebagai test market. Apabila produk tersebut diterima di pasar, maka bisa untuk dilanjutkan lagi atau dilakukan pengembangan lagi secara menyeluruh dari produk tersebut. Selanjutnya adalah penetapan harga. Nah, penetapan harga ini terdiri dari banyak pengaruh-pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh dari pemangku kepentingan, yaitu pemerintah. Yang kedua, konsumen. Yang ketiga, pemasok. Dan selanjutnya distributor. Dan selanjutnya adalah pesaing. Nah, dari banyak faktor-faktor tersebut, yang paling berpengaruh diantaranya adalah pemerintah, di mana pemerintah dapat memberlakukan batasan pada penetapan harga, yaitu yang lebih dikenal dengan harga eceran terendah atau harga-harga yang berkaitan dengan harga produk. Yang selanjutnya adalah biasanya dalam penetapan harga ini terpengaruh oleh biaya-biaya dari luar, misalkan harga pajak dan lain sebagainya. Terus yang dari luar selain pemerintah tentunya, dalam hal ini adalah organisasi pesaing, di mana kemungkinan organisasi pesaing yang bergerak dalam bidang sejenis akan menerbitkan diskon, di mana dalam organisasi internal sendiri, diskon-diskon tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan sebelumnya. Sehingga diskon ini tidak akan memberi pengaruh yang terlalu berat atau terlalu berpotensi buruk terhadap kelangsungan perusahaan. Next. Yang selanjutnya adalah distribusi.
Nah, distribusi tersebut menjadi sangat penting ketika sebuah perusahaan berusaha untuk menetapkan pengembangan pasar atau strategi integrasi ke depannya. Beberapa keputusan yang paling kompleks dan menantang yang dihadapi perusahaan menyangkut distribusi produk perantara berkembang dalam perekonomian kita karena banyak produsen kekurangan sumber daya keuangan dan keahlian untuk melakukan pemasaran langsung. Produsen yang mampu menjual langsung ke publik seringkali dapat memperoleh pengembalian yang lebih besar dan memperluas peningkatan operasi manufaktur mereka. Nah, yang keenam adalah penelitian pemasaran atau research and development dari bidang pemasaran. Nah, ini adalah kelanjutannya yang tadi yang berkaitan dengan test market. Jadi penelitian pemasaran ini akan mengungkap kekuatan dan kelemahan kritis dari sebuah produk atau dari sebuah pemasaran. Dan peneliti pemasaran menggunakan banyak skala atau instrumen atau ukuran-ukuran untuk menentukan prosedur, konsep, dan teknik untuk mengumpulkan informasi. Nah, kegiatan ini atau kegiatan riset pemasaran akan mendukung semua fungsi bisnis utama dalam organisasi. Next. Selanjutnya ada analisis biaya manfaat. Nah, dari fungsi ketujuh ini, pemasaran sebagai fungsi biaya manfaat yang melibatkan dari penilaian biaya, manfaat, dan risiko yang terkait dengan keputusan pemasaran. Dalam penentuannya diperlukan 3 langkah yang utama. Yang pertama adalah menghitung total biaya terkait dengan keputusan. Yang kedua adalah memperkirakan total manfaat keputusan tersebut. Dan yang ketiga adalah membandingkan total biaya dengan total manfaat. Nah, ketika manfaat yang didapatkan melebihi biaya total, maka peluang akan menjadi lebih menarik. Yang selanjutnya, next. Yang selanjutnya review jurnal yang berjudul The Resource-Based View of Strategy and Its Value to Deciding Manager. Tom Conner tahun 2002. The Resource-Based View of Strategy and Its Value to Deciding Manager. Jadi pada penelitian ini, RBV itu sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memahami sumber-sumber keberhasilan perusahaan. Dan dua yang disimpulkan dalam teori ini yaitu berbasis lingkungan dan berbasis sumber daya. Masing-masing pendekatan ini menggabungkan dengan yang lain untuk memberikan pemahaman terintegrasi tentang proses mencari kemungkinan tertinggi keberhasilan strategi. Next. Lalu untuk menggunakan konsep RBV ini sebenarnya sebagai aset strategis di mana kemampuan untuk memahami secara khusus sifat lingkungan dan masa depan yang berpotensi dimilikinya. Menurut Panos dan Leo Ukas pada tahun 2001 menyarankan bahwa kinerja perusahaan yang sukses lebih baik dijelaskan dengan menghubungkan perspektif industri dan sumber daya dalam kombinasi daripada mempromosikan satu atau pendekatan lain sebagai penjelasan yang unggul dan lengkap. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.